Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita semua untuk menuntut ilmu agama, terutama di bulan suci Ramadan. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para ulama salaf sejak 6 bulan yang lalu. Bulan yang Nabi SAW gembira atas kehadirannya. Bulan yang dimana Allah wajibkan di dalamnya berpuasa Ramadan, salah satu dari rukun Islam yang 5. Bulan yang dimana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan yang durjana. Bulan yang di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan, ya, yaitu bulan Ramadan. Dan insya Allah pada setiap sore, ya, kita sebagaimana yang kita ketahui akan mengadakan pengajian, ya, pengajian menjelang buka puasa, ya, mulai 5:30 setiap hari dengan pemateri yang berbeda-beda. Dan saya akan membahas untuk giliran saya kitab Al-Ghuror. Al-Ghuror, alif, lam, gha, ghain, ra, dan ra. Al-Ghuror, yang nama lengkapnya Al-Ghuroru min mauqufil athar. Al-Ghuror min mauqufil athar, atau yang dikenal dengan Al-Ghuror. Al-Ghuror jamak dari ghurrah. Jamak dari ghurrah, yang artinya ghurrah adalah bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Kalau manusia ghurrahnya apa? Apa bagian terbaik dari badan manusia? Kepala. Ya, kepala itu ghurrahnya. Bagian yang paling mulia. Kemudian min, artinya apa min? Apa min? Kok lesu adik-adik? Ramadan nggak boleh lesu, ya? Min dari enggak, ya. Ramadan itu bukan bulan yang kita ya menjadi alasan bermalas-malasan, enggak, ya. Bulan aktivitas kayak biasa, ya, belajar seperti biasa, baca lebih banyak bahkan, ya. Nabi SAW dan para sahabat di Ramadan perang Badar, penaklukan kota Makkah. Banyak, ya, perang-perang yang dikerjakan sepeninggal Nabi terjadi di bulan Ramadan. Ya, bahkan sebagian syahid di bulan Ramadan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi jangan lesu. Min artinya dari. Apalagi sebentar lagi, ya, buka puasa, semangat. Mauquf itu artinya sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat. Ya, mauquf. Langsung aja secara istilah adalah hal yang disandarkan kepada para sahabat, baik ucapan sahabat, perbuatan sahabat, dan yang semisalnya. Jadi Al-Ghuror min mauqufil athar artinya adalah sesuatu yang terbaik dari hal-hal yang disandarkan kepada para sahabat. Yang terakhir Al-Athar artinya adalah bekas, jejak, peninggalan, monumen, pengaruh, kesan. Yang maksud dengan mauqufil athar adalah athar-athar yang mauquf, yaitu hadis-hadis, ucapan-ucapan yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi Al-Ghuror min mauqufil athar adalah ucapan yang terbaik dari ucapan-ucapan para sahabat. Itu arti Al-Ghuror min mauqufil athar. Kesimpulannya, buku yang kita bahas ini adalah berisi 40 kumpulan ucapan yang paling baik dari 40 sahabat. Artinya kita belajar dua hal, belajar nasihat para sahabat dan belajar biografi para sahabat secara ringkas. Ya, wallah alam selesai atau enggak, yang jelas kita berusaha.
Penulis kitab ini adalah Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin. Dicatat ya, harus terima kasih kepada ahli ilmu kita. Atau singkatnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah taala. Beliau masih hidup saat ini. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam kebaikan. Dan beliau adalah salah satu dari anggota Hay'ah Kibar Ulama. Ya, anggota Hay'ah Kibar Ulama dan pengajar di Haramain. Ya. Beliau berguru kepada 1000 guru, mengambil sanad ya sampai ke negeri-negeri seperti Mesir, India dan yang semisalnya, ya. Dan beliau adalah murid dari Syekh Bakar Abu Zaid, penulis Hilyah Talibul Ilmi. Beliau juga murid dari Syekh Utsaimin, ya, Syekh bin Baz hafidh rahimahullah taala, ya. Itu nama kitab dan penulisnya. Apa nama kitabnya? Al-Ghurar. Apa namanya? Al-Ghurar min Mauqufil Athar. Al-Ghurar min Mauqufil Athar, karya siapa? Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah taala. Sekarang kita masuk ke dalam kitabnya. Ya. Tolongan Aidat ya, karena ada kasih filenya, cuman mungkin belum difotokopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengawali beliau ya hafizahullah dengan basmalah dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah. Ya, ketika itu seorang ulama memberikan pengajian di kota Madinah kalau nggak salah. Dia datang jauh dari Andalus atau yang semisalnya. Kemudian lewat seekor gajah di tengah pengajian. Gajah. Pengajian bubar. Kenapa? Orang pengen lihat gajah. Woi, gajah mana? Oh, langsung bubar semua. Kecuali seorang yang duduk di depan. Antum udah pernah lihat gajah? Belum. Kenapa nggak ikut gajah? Saya kesini untuk belajar ilmu agama, bukan untuk melihat gajah. Jadi jangan mudah nggak fokus. Ada yang teriak dikit noleh ke belakang, ada suara bising sedikit noleh ke belakang. Belajar fokus, ya. Belum gajah muncul di Prabu Muli ini, di Gunung Ibul ini, ya. Mau bubar pengajian kita. Ya, jadi memulai tulisan dengan basmalah. Kemudian kata beliau, ya, qala al-mu'allif hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala abdihi wa rasulihi Muhammadin atamu taslimin wa atamu shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna sahabata radhiyallahu taala anhum hum khairun nasi ba'dal anbiya. Sesungguhnya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ya, setelah para nabi. Jadi semua nabi yang terbaik setelah para nabi, yang paling baik adalah sahabat nabi radhiyallahu taala anhum. Waliktida'u bihim dinun walintifa'u bi'ulumihim ihtidaun. Meneladani mereka adalah bagian dari agama, dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka adalah hidayah, mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi arba'una atharan mimma thabata anhum min ghuraril aqwal musnadatan an arba'ina min a'yanihim. Dan ini kitab beliau adalah 40 athar. Athar itu ya mungkin peninggalan atau ucapan ya dari yang sabit, ya dari yang tetap dari mereka, dan ini ucapan-ucapan terbaik mereka yang bersandar kepada 40 sahabat secara individu. Jadi 40 ucapan 40 sahabat. Sahabatnya 40, ucapannya 40. Unmudajan yuhaqqiqul maqal, dengan contoh-contoh yang memperjelas ucapan. Tajma'u usulan min usulil Islam, yang mana ucapan ini mencakup menjadi pondasi landasan dari agama Islam. Wa tahdi bi idnillahi ila subulis salam nafallahu biha fid daraini wa razaqa ahlaha tibal hayataini. Ya, semoga ya buku ini bisa memberikan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada subulus salam, kepada ya jalan-jalan keselamatan, dan semoga Allah berikan hidayah, berikan manfaat kepada
kita semua ya terhadap buku ini di Daraini, di dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rezeki kepada ya penghuni keduanya ya sebaik-baik ya kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini mukadimah dari beliau. Dan saya harap pertemuan selanjutnya yang baca bukan saya ya, yang baca santri-santri Tadribud Duat. Ya, sekarang kita masuk ke Al-Ghurrah Al-Ula. Ucapan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghurratul Ula an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya ayuhan nasu in iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Rawahu Ahmadu wa isnaduhu sahihun wa ruya marfu'an wa la yasbutu. Wa Abu Bakrin As-Siddiq huwa Abdullah ibnu Utsman ibn Amir Al-Qurashi At-Taimi masyhurun bi kunyatihi wa Siddiq laqabun lah wa yulaqabu aidan al-atiq wal awwah wa sahib wal atqa tufiya sanata 13 bil Madinah wa huwa awalul asyaratil mubasysyirina bil jannati mautan. Yang pertama tentu sahabat yang paling utama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau berkata tadi apa? Beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, iyyakum wal kadhib. Jauhilah dusta, jangan bohong. Fa innal kadhiba mujanimun lil iman. Karena bohong, dusta ini ya menghilangkan keimanan, ya, melenyapkan keimanan, menjauhkan kita dari keimanan. Nah, jadi di sini nasihat kita ya, Abu Bakar As-Siddiq orang yang dikenal dengan kejujurannya. Baik jujur dalam ucapan, perbuatan maupun dalam hatinya. Dikenal dengan As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang membenarkan segala apa yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berpetuah jangan dusta, jangan bohong, terutama santri-santri. Tolong latih sejak kecil jangan berdusta. Dosa besar yang sering kita remehkan, kita mungkin nggak berbuat syirik, kita mungkin nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri, nggak minum khamar. Tapi sering sekali kita berdusta. Ya, sering kali kita berbohong. Ya, membohongi ustadz, pura-pura sakit misalnya. Membohongin teman, membohongi hal yang semisalnya. Ini menjauhkan kita dari keimanan. Jadi petuah yang paling dasar adalah jangan apa? Bohong. Ditulis jangan bohong. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iyyakum wal kadhib. Kenapa? Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Karena kebohongan ini menjauhkan kita dari keimanan. Ya, orang yang bohong nggak boleh diambil ilmunya. Seorang ustadz, seorang dai nggak boleh bohong. Seorang santri nggak boleh bohong. Ya, baik dalam ucapan sehari-hari maupun ketika menyampaikan dakwahnya. Tidak tahu sampaikan tidak tahu. Ya. Rawahu Ahmad, hadis ini atau asar ini riwayat Imam Ahmad. Isnadnya sahih dan diriwayatkan secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi. Wala yasbut, tapi enggak benar. Jadi ini enggak sampai kepada Nabi, hanya sebatas ucapan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekarang kita kenalan dengan beliau. Wa Abu Bakar As-Siddiq huwa Abdullah ibn Utsman ibn Amir. Beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir. Itu nama asli beliau. Ya, Al-Qurashi, beliau sukunya Quraisy. At-Taimi, beliau dari kabilah Bani Taim. Bani Taim. Masyhurun bi kunyatih, beliau dikenal dengan kunyahnya. Ya, siapa kunyahnya? Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Abdullah, tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Wasiddiq laqabun lahu, dan julukannya adalah As-Siddiq. Jadi beliau punya 4 julukan di sini atau 5, ya. Ada 5 julukan beliau. Yang pertama As-Siddiq. Yang kedua Al-Atiq. Yang ketiga Al-Awwah. Yang keempat As-Sahib. Yang kelima Al-Atqa. Ya, santri itu harus jago nulis cepat adik-adik. Ya. Tufiya sanata 13 bil Madinah. Beliau wafat, meninggal tahun 13 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? Nabi meninggal tahun berapa? 11. Jadi berapa selisih tahunnya?
2 tahun setelah Nabi meninggal juga beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau wa huwa awalul asyaratil mubasysyirina bil jannati mautan. Dia adalah orang yang pertama meninggal dari 10 sahabat yang dijamin surga. Ada 10 sahabat yang dijamin surga. Yang paling duluan meninggal adalah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ini singkatnya, ya, beliau dikenal dengan Abu Bakar. Apa arti bakar? Bakar itu artinya anak unta. Ya, bakar artinya adalah anak unta, bakar. Bakar atau bakroh artinya anak unta, unta kecil. Karena beliau ketika kecil sering bermain dengan anak unta, sehingga beliau dikenal dengan Abu Bakar. Dan beliau termasuk, ya, orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Beliau anak dari siapa? Siapa binnya tadi? Utsman bin Amr, dan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Siapa? Abu Quhafah. Dan Abu Quhafah masuk Islam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kelas 8 sudah belajar, ya, Abu Quhafah masuk Islam, sehingga beliau menjadi salah satu keluarga yang 4 generasi sahabat semua. Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya, anaknya, cucunya, tidak ada sahabat lain yang punya kedudukan seperti ini. Jadi dari kakek, anak, cucu, cicit, semuanya sahabat. Ya, semuanya sahabat. Ya, contohnya siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anak dari Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya Abu Bakar. Abu Bakar anaknya Abu Quhafah. Atau Muhammad bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah. 4 generasi semuanya sahabat. Beliau suku Quraisy tadi kita bahas, dan nasab beliau berjumpa di kakek Nabi yang ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Dan beliau usianya terpaut lebih muda 2 tahun dari Nabi. Jadi Nabi itu tua 2 tahun, ya, mungkin ke kelas 9, ya. Abu Bakarnya kelas 7 gitu. Ya, kalau di SMP yang sama, ya. Lakop tadi apa? Ada berapa lakop tadi? Tujukannya ada berapa? 5. Yang pertama As-Siddiq, artinya membenarkan, ya, segera membenarkan Nabi SAW, nggak pernah ragu. Iya apa tidak? Isra Mi'raj beliau langsung pertama kali membenarkan. Kalau benar kayak gitu aku beriman kepada beliau. Dijuluki As-Siddiq ketika Isra Mi'raj. Dan juga ada yang mengatakan maksudnya jujur di setiap perbuatan dan ucapannya. Menyelaraskan antara hati dengan perbuatan itu yang berat. Kalau lisan dengan perbuatan mah gampang. Tapi kita tahu ini nggak boleh, ini dosa, kita masih kerjakan, kita nggak jujur dengan hati kita. Kita tahu ini kewajiban, kita nggak lakukan, kita nggak jujur sama hati kita. Ini adalah tingkat yang paling tinggi. Manusia itu ada 4 golongan. Para nabi yang pertama, ini nggak mungkin kita bisa capai. Ya, kalau jadi nabi murtad kita, ya, jadi nabi palsu. Yang kedua, siddiq. Yang ketiga, syahid, syuhada. Yang keempat, soleh. Ini generasi manusia. Ya, karena itulah kenapa sahabat paling baik siddiq, bukan syuhada. Beliau nggak mati syahid, tapi di atas itu siddiq, jujur. Jujur ini lebih berat dibandingkan hanya syuhada. Karena membenarkan segala apa yang ada dalam hati dengan perbuatan. Kita tahu ini dosa, kita kerjakan, nggak jujur. Kenapa nggak selaras hati dengan perbuatan? Alangkah hebatnya orang yang jujur. Bukan cuma ucapan, Dek. Bohong itu soal hati. Kita tahu ini dosa, kita kerjakan, bohong kita. Membohongi hati sendiri. Kita tahu ini kewajiban, kita tinggalkan. Itu bohong, membohongi hati sendiri. Kan itulah level yang paling tinggi manusia biasa selain Nabi adalah siddiq. Yang kedua, al-atiq. Atik artinya dibebaskan dari api neraka karena beliau suka membebaskan budak yang beriman. Budak beriman disiksa, dibeli dengan harga mahal, dibebaskan karena Allah. Ya, ada yang bilang karena beliau tampan, wajahnya cerah, dibilang al-atiq. Yang ketiga, al-awwah. Al-awwah banyak berdoa. Yang keempat, as-sahib. Ya, 1 sahabat saja. Ya, 1 pertemuan ini ya. Bencana hari ini 4 sahabat. Sahib artinya teman, pendamping. Yang mendampingi Nabi apa?
hijrah. Hijrah. Dan di setiap kondisi banyak beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi teman sejati CS, kemana-mana ya temenan. Yang terakhir Al-Atqa, bertakwa. Karena beliau dengan sedekahnya suka bebaskan budak yang beriman. Beliau wafat tahun keberapa? 13 Hijriah di kota Madinah. Dan beliau ya meninggal di usia yang sama dengan Nabi. Ingat Nabi itu 40 tahun sebelum jadi Nabi. Kemudian jadi Nabi umur usia 40 tahun, 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah. Totalnya berapa? 63 tahun. Ketika Nabi wafat usia Abu Bakar Siddiq berapa? 61. Karena selisihnya 2 tahun. Beliau menjabat jadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasul, dibaiat oleh para sahabat selama 2 tahun. Kemudian meninggal sakit. Jadi beliau meninggal usianya sama dengan Nabi, 63 tahun. Dan beliau dimakamkan di mana? Di samping makam Nabi SAW. Kalau kita umrah ke Masjid Nabawi, mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, selesai ghurrah yang pertama. Ya, jadi kenal secara singkat aja biografi Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau bapak dari siapa? Aisyah, sehingga beliau mertuanya Nabi, ya. Kemudian ghurrah yang kedua. Al-ghurratu tsaniyah an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Ziyad ibn Hudair. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata kepada Ziyad bin Hudair, "Hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Apakah kau tahu sesuatu yang bisa meruntuhkan Islam seseorang? Qala qultu la. Aku jawab enggak. Qala, kemudian kata Umar bin Khattab, yahdimuhu, ya, yang merusak, menghancurkan keislaman seseorang ada 3. Yang pertama, zallatul alim, tergelincirnya ahli ilmu. Yang kedua, wajidalul munafiki bil kitab, dan ketika orang munafik berdebat dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin, hukum pemimpin-pemimpin yang sesat. Rawahu Darimi wa isnaduhu sahih. Ya, hadis ini atau athar ini riwayat Ad-Darimi dalam sunannya dan isnadnya sahih. Jadi beliau bilang apa? 3 hal yang bisa merusak Islam seseorang ada 3. Yang pertama, tergelincirnya ahli ilmu. Ahli ilmu manusia biasa, bisa salah, bisa keliru. Ketika seseorang fanatik, buta, taklid, dia mengikuti kesalahan gurunya, mengikuti kesalahan ahli ilmu, maka rusak agamanya. Karena agama ini dibangun untuk bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, bukan person orang. Karena manusia bisa yu'khad qauluhu wa yutrak, diambil ucapannya, ditinggalkan pendapatnya. Tidak boleh kita menerima segala pendapat seseorang secara mutlak, ya, kecuali ya kalau memang kita tidak punya hujah di dalam masalah itu. Jadi kita bertanya kepada yang kita akui keilmuannya. Tapi kalau dia keliru, kita tahu dia salah, kita tahu dia menyimpang, kita tahu dia ini ya berbuat kesalahan, kita masih ikuti, kita masih bela, kita masih taklid sama dia, fanatik terhadap dia, dan menyalahkan yang menyalahkannya, maka runtuh agama kita. Karena agama kita dibangun atas hawa nafsu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, kalau tadi cinta berlebihan terhadap ahli ilmu bisa merusak agama seseorang, sebagaimana umat-umat Nabi Nuh, karena cinta kepada orang-orang soleh, syirik mereka. Yang kedua, justru orang yang membenci ahli ilmu. Dia mencari kesalahan ahli ilmu, dia mencari-cari ya ketergelinciran fatwanya, kemudian dijelek-jelekkan, itu enggak pantas terusnya. Akhirnya dia membuat manusia lari dari orang-orang yang benar-benar ahli ilmu karena kesalahan yang sifatnya manusiawi. Ya, dia viralkan kesalahannya, kehilafannya, ketergelincirannya, sehingga manusia yang awalnya respek sama ahli ilmu jadi meninggalkannya, padahal ini adalah ahli ilmu yang benar-benar berilmu. Cuman biasa manusia salah. Maka ini pun runtuh agama orang yang seperti ini.
Man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuh, kata Ibnu Mubarak, siapa yang meremehkan ahli ilmu, merendahkan, mencela, mencaci, maka rusak, runtuh agamanya, akhiratnya runtuh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, munafik. Orang munafik yang biasanya pandai bersilat lidah, Pak. Iman orang mukmin itu di hati, orang munafik imannya di mana? Ilmunya di lisan. Wah, kalau ngomong jago. Ya, kalau ngomong jago. Nah, bahayanya orang munafik ketika dapat panggung, diviralkan di media sosial, berbicara tentang Al-Quran, mencampur adukan hak dan yang batil, ini bahaya, meruntuhkan agama Islam. Sehingga menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Wah, dengan Al-Quran dia berdebat, dia diskusi, ya, akhirnya jilbab menjadi tidak wajib, akhirnya ya, nikah beda agama boleh, akhirnya dan seterusnya. Ya, maksudnya nikah beda agama, muslimah menikah dengan orang-orang kafir diperbolehkan. Gara-gara apa? Gara-gara orang munafik yang berbicara tentang Al-Quran. Orang-orang yang awalnya benci dengan Islam, cuman pura-pura Islam, dia mungkin belajar Islam, tapi untuk menyerang Islam dari dalam. Nih Al-Quran bilang kayak gini, nih hadis bilang kayak gini. Dengan argumen dia, dengan pintarnya lidah dia, akhirnya manusia banyak yang mengikutinya, runtuh agama Islam seseorang. Dan yang ketiga, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, hukum yang menyesatkan, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi di antara hal yang bisa merusak agama seorang ketika para pemimpin berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini ada perincian yang lebih lanjut dalam masalah ini. Sekarang lanjut kita kenalan dengan Umar bin Khattab, ya. Itu nasihat beliau. Jadi apa yang merusak agama? Yang pertama apa? Tergelincirnya ahli ilmu. Yang kedua, orang munafik berdebat dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, hukum pemimpin yang menyesatkan, ya. Kemudian wa Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang biografi beliau. Wa huwa Umar ibn al-Khattab ibn Nufail. Umar bin al-Khattab ibn Nufail Al-Qurashi, ya, orang-orang Quraisy, ya, termasuk suku Quraisy. Al-Adawi, kabilahnya Bani Adi. Kalau Abu Bakar Siddiq dia Bani apa? Bani Taim. Kalau Umar Bani Adi. Mana Adi sini? Ya. Yukna Aba Hafsin, dan beliau kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafs. Wa yulaqabu bil Faruq wa Syahidil Mihrab, dan beliau punya dua julukan. Yang pertama Al-Faruq, Al-Faruq, pembeda. Yang kedua Syahidil Mihrab, Syahidul Mihrab, syahid di mihrab, di tempat salat imam. Tufiya sanata 23 bil Madinah. Beliau meninggal tahun 23 Hijriah di kota Madinah. Berarti beda berapa tahun dengan Abu Bakar Siddiq wafatnya? 10 tahun. Artinya beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun. Ya. Umar bin Khattab, beliau usianya lebih muda 12 tahun dari Nabi. Jadi ketika Nabi masuk Islam, ketika Nabi Nabi umur 40 tahun, berapa usia Umar bin Khattab? 28. Jadi masih muda. Masih muda. Bahkan beliau lebih muda dibandingkan Utsman bin Affan. Kita akan bahas nanti. Beliau punya anak, ya, kalau Abu Bakar Siddiq anaknya yang terkenal apa? Aisyah. Siapa lagi? Asma. Ya, di antara yang terkenal. Ada Abdurrahman, kemudian ada Muhammad, misalnya. Sedangkan Umar, anak yang paling terkenal ada dua, Hafsah. Dan Hafsah adalah istri Nabi yang keempat. Istri Nabi yang pertama dinikahi setelah hijrah ke Madinah. 3 istri dinikahi sebelum hijrah, Khadijah, Saudah, Aisyah. Kemudian hijrah ke Madinah menikahi Hafsah. Ya, Hafsah anak Umar bin Khattab. Sehingga Umar statusnya sebagai apa? Mertuanya Nabi. Jadi 4 khulafa Rasyidin, 2 mertua, 2 menantu. Ya, 2 mertua, 2 menantu. Ini diantara kebiasaan yang jarang sekarang dipakai, ya. Saling menikahkan antara teman. Ya, besanan, ya, misalnya antara teman-teman begitu. Ya, nanti ya besanan sebagian santri-santri di sini, ya. Dan Abdullah ibn Umar yang dikenal dengan
Umar. Ya, Ibnu Umar juga terkenal ya. Julukan beliau yang pertama tadi Al-Faruq, artinya pembeda antara hak dan batil. Jadi beliau ini berani menampakkan Islam terang-terangan. Dengan tangan beliau atas izin Allah terbeda mana kekufuran, mana keimanan lalu beliau. Dan beliau masuk Islam atas doanya Nabi SAW tidak lama setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Dulunya beliau termasuk yang menyiksa para sahabat, tapi inilah Pak, ya, Islam tidak mengenal tanda-tanda kutip masa lalu kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling mulia nomor 2 di antara kalangan para sahabat. Padahal dulunya menyiksa orang yang beriman. Ya, dipukul wanita yang beriman, laki-laki yang beriman, yang lemah, yang miskin. Tapi jadi orang yang terbaik nomor 2. Dan beliau jadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq wafat. Ya, ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah orang yang pertama kali mendapati gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang pertama. Jadi gelar ini dipakai oleh setiap khalifah setelahnya. Ya. Dan beliau menjabat berapa tahun? 10 tahun. Dan beliau wafat usia, hitung-hitungan lagi. Ya, sekarang usia Nabi dan Umar berapa selisihnya? 12 tahun. Ya, jadi ketika Nabi wafat usia 63, berapa usia Umar? Ya, 63 dikurang 12, 5, 1. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal usianya berapa? 50. 51 tambah 2. 53. Matematika nanti di Maruf Ustaz Rahmat nanti, ya. 53 ditambah 10 63. Beliau pun meninggal dengan usia yang sama dengan Nabi dan Abu Bakar, 63 tahun, dan beliau pun dimakamkan di samping kuburan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. 3. Jadi kamar Nabi itu cukup orang 3 udah nggak muat lagi Pak. Ya, kalau kamar kita 10 orang muat Pak ya. Ini kamar Nabi SAW. Dan beliau julukan yang kedua Syahidul Mihrab karena beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika jadi imam salat subuh di Masjid Nabawi. Ini diantara kekuatan doa beliau. Beliau pengen syahid di kota Nabi. Kan aneh, namanya syahid itu Pak di peperangan. Ya, nggak mungkin di kota Nabi yang dijamin keamanan. Nggak boleh perang di sana. Tapi lihatlah, impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin. Beliau berdoa minta syahid di kota Nabi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah 4 khulafa Rasyidin, satunya Siddiq, 3-nya syahid. Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Kemudian beliau meninggal karena luka yang diterima karena beracun. Jadi pisaunya beracun. Kemudian ini budaknya Mughirah bin Syu'bah, ya, agamanya Majusi Persia, ya, dan ketika Umar tahu dia meninggal di tangan bukan orang Islam, dia alhamdulillah saya nggak dibunuh oleh orang Muslim, dibunuh oleh orang kafir, budak sahabat yang ketika itu budak itu beragama Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, imam, ya, salat subuh di Masjid Nabawi. Dan Abu Lu'lu'ah ini dimuliakan oleh orang-orang Syiah. Terima kasih orang Syiah. Alhamdulillah kau bunuh Umar, kata mereka, waliyazubillah, ya. Jadi ini kisah beliau ditunjuk langsung oleh Bakar Siddiq. Jadi boleh menunjuk langsung, Pak. Enggak pakai pemilu. Presiden nunjuk pengganti setelahnya atau raja nunjuk pengganti setelahnya. Ini sah dalam hukum Islam. Ya, sah dalam hukum Islam. Dan beliau menjabat 10 tahun dan banyak hal-hal yang terjadi di tahun beliau, dan beliau usianya wafat 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Itu mungkin 2 ghurrah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kisah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, ya, biar ada space sedikit, kita mungkin 5 menit ya untuk siap-siap. Dan insyaallah besok ya sama Ustadz Taufik Hidayah, ya. Allahu taala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.